Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga bersyukur kita bisa laksanakan dengan melaksanakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Seperti contoh kita diberikan mata. Cara bersyukurnya adalah kita gunakan mata ini dengan melihat hal-hal yang baik. Jadi itulah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak soleh dan solehah, di pelajaran kelas 6, pelajaran 2 tentang ketika bumi berhenti berputar atau tentang hari akhir, kita sudah berada di pembahasan yang terakhir anak-anak. Ya, jadi setelah ini di minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan penilaian harian yang kedua. Ya, silakan dicatat untuk materinya, makna hari akhir, macam-macam, tanda-tanda, hikmah, dan ada tambahan nama lain hari akhir yang insya Allah kita akan selesaikan pembahasannya pada hari ini. Silakan anak-anak sebelum kita mulai berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu silakan anak-anak mempersiapkan alat tulis ya. Dicatat terlebih dahulu, penilaian harian kedua akan dilaksanakan insya Allah minggu depan. Adapun tanggalnya akan Pak Ilham informasikan selanjutnya. Langsung saja kita menuju pembahasan kita. Ini sudah ya, sebelumnya kita sudah bahas. Yaumul Mahsyar sudah, Yaumul Hisab sudah. Ya, sekarang adalah Yaumul Mizan. Apa itu yang disebut dengan Yaumul Mizan? Yaumul Mizan ini adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia saat berada di dunia. Kita bisa lihat gambar di sini anak-anak. Antara pahala dan ditimbang. Apakah pahala lebih banyak, lebih berat timbang dengan dosa yang kita miliki? Ataupun sebaliknya. Apakah dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala kita? Maka dijelaskan dalam surat Al-Waqiah, di akhirat akan ada orang yang beruntung, yaitu orang yang golongan ashabul yamin, golongan yang sebelah kanan. Golongan yang sebelah kanan ini adalah golongan yang sangat beruntung. Karena apa? Karena ia memiliki pahala yang lebih banyak. Dan orang tersebut akan mendapatkan buku catatan yang isinya tentang catatan-catatan perbuatan di dunia. Apabila ia diberikan dengan menerima dengan tangan kanannya, maka dia merupakan orang-orang yang beruntung. Maka dari itu anak-anak, kita bisa bermuhasabah diri, evaluasi diri kita. Apakah perbuatan-perbuatan baik sering kita lakukan, atau sebaliknya perbuatan yang buruk yang sering kita lakukan. Maka dari itu, dengan kita belajar tentang hari akhir ini, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Dan anak-anaknya, silakan catat yang disebut dengan Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan, yang mana nantinya manusia akan ditimbang amal perbuatannya. Baik anak-anak, kita lanjut. Setelah Yaumul Mizan, manusia akan melalui proses yang namanya Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaumul Jaza artinya hari pembalasan. Disinilah manusia oleh Allah diberikan kesempatan untuk membalas perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan ataupun
perbuatan yang pernah ia alami akibat dizolimi oleh temannya, pernah disakiti oleh temannya, pernah dipukul oleh temannya tanpa hak, maka di hari inilah orang tersebut diberi kesempatan oleh Allah untuk menemui orang tersebut, membalas perbuatan-perbuatan kejinya. Dan pahala yang ia raih karena ia pernah menzolimi orang tersebut, maka pahalanya akan diambil oleh orang yang terzolimi. Ini anak-anak disebut yaumul jaza. Maka di hari kiamat nanti akan ada orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini anak-anak. Bangkrut akibat lisan. Di akhirat nanti akan ada orang yang bangkrut atau disebut dengan muflis. Ini anak, silakan tulis muflis. Muflis adalah orang yang bangkrut, orang yang pailit. Kita baca ini. Dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tetapi dia di dunia telah mencaci, telah menuduh orang lain, pernah makan harta orang lain, telah menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang itu, ini anak-anak ya, maka orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada kemudian. Dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi masuk neraka. Kenapa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia si fulan suka sholat malam, suka puasa, mengerjakan amal kebaikan, bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu tetangganya. Dia pernah berbicara dengan seenaknya sendiri, pernah menyakiti hati orang lain dengan lisannya itu. Ngomong kotor, ngomong kasar, memfitnah dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan pada dia termasuk penghuni neraka. Maka dari itu, pahala-pahala yang ia miliki anak-anak, pahalanya maka akan habis di yaumul jaza nanti. Akan habis. Pahala ini akan diberikan kepada orang yang dizolimi, anak-anak. Apabila pahalanya sudah habis, apa yang ia kasih? Sedangkan tinggal dosa. Orang yang dizolimi ini dosanya akan dikasih ke orang yang tadi. Maka dari itu, jagalah lisan kita terutama anak-anak. Karena lisan itu lebih bahaya. Ya, lisan itu lebih bahaya, bisa menyakiti hati orang lain yang masih berbekas. Maka orang lain itu merasa terzolimi, maka dosanya sangat besar sekali anak-anak. Inilah muflis, orang yang bang. Maka dari itu anak-anak, khususnya Pak Ilham mengingatkan kembali, jaga lisan kita, ucapkan yang baik-baik. Kalau kita sekarang tidak langsung bertemu dengan teman, tulis status-status di media sosial yang baik-baik, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, dan lain-lainnya. Jangan sampai dengan kita menulis status menyakiti orang lain, membuka aib orang lain tersakiti, terzolimi, kita akan menanggung dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu anak-anak, ya, walaupun kalian punya grup sendiri di WA, teman-teman sekelas, tidak ada guru di situ, tidak ada orang tua di situ, tolong tetap jaga sikap, lisan, tulisan, dan lain-lain. Ya, karena Pak Ilham pernah mengingatkan kembali di pertemuan sebelumnya, Pak Ilham menemukan chat di WA dengan tulisan-tulisan yang sangat kotor sekali, yang tidak pantas kita baca, yang mungkin kalau dibaca orang lain, guru ataupun orang tua mungkin merasa malu dengan tulisan seperti itu. Pak Ilham punya screenshotnya. Maka dari itu, tolong, jika nanti Pak Ilham menemukan lagi hal yang seperti itu, screenshot yang Pak Ilham punya akan Pak Ilham kirim ke orang tua. Tetapi jika orang tersebut bisa mau merubah kebaikan, ya, menjadi baik, bisa merubah keburukan menjadi kebaikan, Pak Ilham tidak akan memberikan screenshot tersebut. Maka dari itu, ayo
Dengan kita mempelajari hari akhir ini, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Ini ada sebuah cuplikan ilustrasi anak-anak. Kita bisa lihat ya. Film hanya mungkin sebentar. Penghuni tempat ini pasti akan merasakan siksa berikut. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan neraka adalah Al-Waqi'ah. Seperti apa siksanya, sahabat beriman? Beginilah siksa neraka berdasarkan surat Al-Waqi'ah. Namun dari sebelah kanan adalah langkah sengsaranya golongan kiri itu, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang... Baik, ini anak-anak ya, kita bisa lihat betapa pedihnya, ngerinya kita melihat sebuah siksaan tersebut. Cuplikannya, filmnya sebentar karena masih ada tugas setelah ini anak-anak. Nah, ini hikmah kita membaca hari akhir ya. Kita bisa baca. Dengan kita mempelajari hari akhir, ada hikmahnya. Apa? Manfaatnya. Kita menjadi tambah yakin dengan kekuasaan Allah. Bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menjadi lebih berhati-hati, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, narkoba, minuman keras, mencuri, fitnah, dan lain sebagainya. Kita juga akan bersikap jujur, disiplin, selalu waspada, tidak menunda-nunda amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Ini kita bisa baca anak-anak. Semoga dengan kita mempelajari, mempercaya hari akhir ini, kita bisa melaksanakan kurang lebih 6 ini. Ya anak-anak ya. Kita bisa lihat gambar ini. Indahnya kita saling tolong-menolong, menjadi lebih rajin sholat. Karena dalam pandemi seperti ini, bisa sholat berjamaah di rumah dengan ayah, dengan keluarga, kakak, dan lain sebagainya. Dan terutama anak-anak, menjaga lisan. Ya, karena inilah, jangan sampai, karena banyak ada sebuah riwayat hadis anak-anak. Ada orang yang tergelincir ke neraka, pahalanya banyak. Kenapa dia bisa tergelincir ke neraka? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Karena lisan itu sangat bahaya. Baik, itu anak-anak yang dapat Bella sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hari ini tugasnya adalah bukan tentang ini ya anak. Dikarenakan sebentar lagi kita akan memperingati tahun baru Islam, tahun Hijriah 1442 Hijriah. Maka tugasnya adalah membuat poster. Boleh yang bergambar masjid atau nuansa Islam lainnya, dengan kalian anak-anak menulis kata-kata mutiara di poster tersebut ataupun pesan kalian. Contohnya ada di WA Group, bisa kalian baca, dan penilaian juga nanti kita bisa kalian baca juga ya, apa aja yang akan dinilai di pembuatan poster. Baik, itu aja anak-anak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.